Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya setengah 4 kita mulai, ternyata ada kesalahan teknis dan akhirnya yang terjadi adalah tetap mau jam 4 baru mulai lagi. Teman-teman, apa kabar semua? Masya Allah. Mohon maaf tadi agak menunggu ya, berarti nunggu sekitar 19 menit ya untuk mengikuti sesi sharing saya hari ini. Dan yang ingin saya diskusikan hari ini dengan teman-teman adalah sharing-sharing is closing-closing. Ya, jadi teman-teman, masya Allah, mungkin teman-teman lihat ya di channel Telegram saya akan kembali aktif untuk melakukan kulwa kuliah di WhatsApp. Itu udah familiar banget lah ya sama teman-teman ya terkait dengan kulwa itu. Dan itulah yang dimaksud dengan sharing-sharing. Walaupun misalnya kita juga jangan terlalu berharap bahwa sehabis sharing kita akan closing-closing ya gitu. Jadi saya pengen bahwa sharing itu murni awalnya itu adalah berbagi. Ya. Nah, di bulan Oktober saya akan kembali untuk aktif melakukan sesi sharing ya di Kulwa-Kulwa, walaupun WhatsApp saya juga sebetulnya agak-agak berat ya, jadi sering banget error. Tapi gimana ya, memang WhatsApp itu bisa dibilang tempat berkumpulnya para ibu, malah dibandingkan Telegram lebih banyak WhatsApp, jauh banget ya. Sekarang ini saya kalau ngajak orang untuk kegiatan di Telegram itu lebih sedikit yang mau ikut dibandingkan yang di WhatsApp. Jadi saya memutuskan bahwa untuk lebih banyak menjangkau lebih banyak orang, saya akan pakai kembali WhatsApp. Ya, dengan segala keterbatasan tentu saja. Dan ini sebenarnya teman-teman yang saya lakukan selama 11 tahun ini. Ya, dulu itu saya punya grup itu di Facebook. Ya, jadi saya punya komunitas namanya Ibu-ibu Doyan Nulis dan komunitas Ibu-ibu Doyan Bisnis. Itu udah hampir 11 tahun, lebih dari 11 tahun ya. 11 tahun itu kami melakukan yang namanya itu sharing-sharing. Ya, sharing-sharing di mana namanya di Facebook ya. Di Ibu-ibu Doyan Nulis saya sharing tentang bagaimana sih ibu-ibu ini mereka bisa mencapai mimpinya sebagai penulis. Jadi saya banyak banget share tentang tips dunia penulisan, triknya, jebol penerbit, bagaimana menjual tulisan. Nah, kalau di IDB Ibu-ibu Doyan Bisnis saya banyak ngomongin tentang bisnis. Bagaimana sih ibu-ibu ini bisa punya trik untuk meningkatkan omset, memulai bisnis dari nol gitu kan, itu semuanya di Ibu-ibu Doyan Bisnis. Dan bener-bener deh, waktu saya memulai komunitas itu nggak ada kepikiran bahwa saya bakalan dapat omset dari sana. Saya benar-benar malah pengen ngasih sesuatu sama member. Contoh di Ibu-ibu Doyan Nulis itu saya banyak sharing-sharing, tujuannya adalah ibu-ibu itu bisa jadi penulis dan saya bisa memberikan kontribusi berupa rupiah kepada ibu-ibu. Ya, jadi akhirnya mereka bisa menjadi penulis-penulis kami dan setiap bulan itu kemudian mereka bisa mendapatkan penghasilan dari kami. Ada yang mulai dari ratusan ribu sampai ada yang sampai 10 juta per bulan dari kami sebagai seorang penulis. Ya, jadi murni waktu itu tujuan saya membuat komunitas itu adalah berbagi dan justru mereka mendapatkan uang dari peningkatan skill yang mereka miliki. Kalau kemudian teman-teman sekarang lihat di IDB, saya suka beriklan juga di sana, ternyata banyak sekali yang kemudian menjadi reseller saya, membeli buku saya, itu di luar daripada tujuan awal. Namun ya, saat ini mulai dari tahun lalu, yang namanya community itu banyak banget dibahas. Ternyata kalau kita punya komunitas itu bisa meningkatkan plusnya kita di dunia bisnis ataupun dunia apapun. Contoh, tahun 2010 saya pernah mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif Nova karena saya sebagai seorang penulis dan berbagi kepada mereka yang ingin jadi penulis. Ya, jadi ada plusnya penulis yang mau untuk berbagi tips tentang dunia penulisan. Ketika kita seorang pebisnis, kemudian kita punya komunitas dan kita sering berbagi tips menjadi bagaimana sih perempuan lain menjadi pebisnis, itu pun menjadi nilai plus untuk pebisnis tersebut. Ya, dan pada akhirnya, masya Allah, ternyata dari komunitas tersebut saya mendapatkan banyak sekali closingan. Bahkan bisa dibilang jaringan pemasaran saya itu banyak yang kemudian mereka itu berasal dari komunitas kami. Ya, komunitas ibu-ibu doyan bisnis itu banyak yang kemudian berubah dari pertemanan dunia maya yang akhirnya itu menjadi partner bisnis. Ya, jadi
monetize atau menghasilkan uang itu pada akhirnya adalah bonus setelah kita mau sharing, sharing, sharing. Dan yang harus dijaga pada akhirnya adalah semangat kita berbagi sampai sekarang. Ya, hari ini saya dapat satu insight juga dari seorang masta muda bahwa Teh harus ada perbaikan nih di ibu-ibu doyan bisnis karena sekarang ini Teteh banyak juga ngiklan di sana walaupun banyak sharing-sharing di sana. Ayo kita kembalikan deh IIDB itu mulai dengan sharing aja, jangan dulu beriklan. Dan saya setuju dengan itu. Iya ya, kalau lama-lama di IDB banyak sekali iklannya ya. Oke deh, kalau begitu saya mau berhenti dulu beriklan. Saya pengen di IDB itu bersih dulu. Saya pengen saya berbagi dan salah satunya adalah membagikan apa namanya tuh pengalaman-pengalaman saya berbisnis seperti ini. Lalu kemudian saya mulai dengan membagikan YouTube saya ya di sana. Masya Allah teman-teman. Ya, bahkan saya yang sudah 11 tahun saja butuh untuk nge-refresh kembali loh cara mengelola sebuah komunitas itu seperti apa. Dan saya ngikutin aja karena saya merasa bahwa masta muda itu ngelihat dari luar, ya, ngelihat dari luar. Oh, ya, saya juga nggak perlu bilang, ya walaupun saya beriklan di sana, tapi kan saya juga banyak sharing di sana. Oh oke, lupakan. Karena saya sekarang sedang belajar dan saya refresh kembali ibu-ibu doyan bisnis. Bahkan hari ini kami melepaskan atau admin kami itu akhirnya kembali ke Indari Mastuti saja dan juga Miss Inscript. Yang lainnya tidak menjadi admin karena saya ingin menemukan pola lagi bahwa saya ingin pure ya berbagi dulu ya dan makanya kenapa teman-teman saya setiap hari jam 4 dan sekarang ini mulai setengah 4 berbagi dengan teman-teman setiap hari saya ingin membalikan kembali roh saya itu bahwa saya ingin sharing. Closing itu adalah bonus daripada apa yang saya sharingkan atau konsisten yang saya lakukan untuk berbagi. Jadi, Masya Allah teman-teman ya, apalagi untuk teman-teman yang baru memulai untuk sharing-sharing gitu kan, fokusnya jangan dulu closing-closing. Lebih fokus kepada berbagi manfaat, dan berbagi manfaat. Oke, kayaknya ini sudah ada yang mulai ngacung-ngacung ya, teman-teman. Mbak Helma, oke, silakan. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam, Mbak Helma. Iya Teh mau tanya, kalau misalkan kita ikut sharing orang lain, terus kita catat poin-poin pentingnya, terus kita sharekan lagi ke publik itu bisa nggak ya Teh? Bisa saja, tetapi kalau saya lebih suka ketika kita ngomongin tentang sharing atau berbagi itu based on our story, gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar kita kopas dari pengalaman orang lain, tapi kalaupun pengalaman orang lain itu ternyata bagus, maka yang harus dilakukan itu kemudian adalah mempraktekkan dulu, setelah itu baru kita bagikan ulang sesuai dengan pengalaman kita. Gitu Mbak Helma. Oh iya Teh, makasih Teh. Sama-sama. Mbak Holija silakan. Halo, Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Ini Teh, saya itu masih kurang pede kalau mau sharing itu gimana ya Teh? Terus kalau mau sharing itu kan katanya kan pengalaman pribadi, sedangkan saya sendiri masih kurang kayak gitu Teh. Kurang di mana? Saya sering bilang bahwa pengalaman kita dengan pengalaman orang lain itu berbeda satu sama lain. Kita nggak perlu ngelihat langitnya, tapi kita melihat tanahnya. Jadi kalau kita mau sharing, jangan bandingkan kita dengan mastah yang lain. Cukup dengan pengalaman kita dan menurut kita orang itu insya Allah akan apa yang saya sharingkan ini bermanfaat untuk orang lain, itu udah enough, itu udah cukup banget. Ya, jadi jangan pernah membandingkan kita dengan mastah yang lain. Sepanjang bahwa itu bermanfaat untuk orang lain, sharingkan saja. Gitu Mbak Ija. Oh iya, makasih Tante jawabannya. Iya, Semoga nanti sama-sama. bisa. Harus bisa. Oke, dilanjut dengan Mbak Siti Mutia. Silakan Mbak Siti, sudah saya buka ya. Ya, terima kasih Teh. Ini aku mau tanya, kan selama ini aku sudah bikin sharing kan, kolam sharing saya itu setiap hari Teh. Jadi sudah 1 bulan lebih ini berjalan. Nah, saya tuh malah keseringannya tuh malah sharing gitu loh Teh, tapi jarang nawarin malah gitu. Apakah Ya, itu lebih baik gitu atau enggak? Tapi kenyataannya meskipun saya seperti itu, ternyata ketika saya mencoba menulis di status gitu misalkan itu ada aja gitu yang ikut atau yang beli gitu Teh. ya bagus dong. Berarti niatnya memang di awal itu adalah berbagi. Saya tuh sebetulnya ngajarin sharing, interacting, lalu offering.
Ya, setelah sharing, kemudian interaksi, lalu kita akan menawarkan kepada orang lain. Ya, saya akan melakukan itu. Nah, biasanya memang terjadi banyak deal pada saat itu ketika kita melakukan offering, karena orang udah suka sama sharingnya kita, kemudian happy ketika pertanyaannya dijawab, dan akhirnya dia kepo dengan produknya kita. Boleh seperti itu. Tapi boleh juga dengan proses yang cukup sabar, yaitu bikin orang itu, ah pokoknya saya mah pengen sharing dulu deh, berbagi manfaat, gak apa-apa. Yang penting adalah teman-teman fokusnya hanya satu, berbagi manfaat dulu. Ya, kayak Mbak Siti, saya tuh nggak pernah offering-offering kayak begitu, tapi ketika saya misalnya melakukan postingan di sosial media, misalnya di Facebook gitu, ada aja orang yang kemudian beli dan itu adalah orang yang mengikuti sesi sharing saya. Nggak apa-apa, gitu kan. Jadi tinggal sesabar apa Anda mau berproses. Karena saya sendiri jujur saja, ketika saya mendirikan Ibu-Ibu Doyan Bisnis, saya tidak tidak fokus pada closingan. Ya, dan Ibu-Ibu Doyan Bisnis itu jarang sekali saya iklankan ya selama bertahun-tahun. Saya baru mulai beriklan itu tahun 2015. Berdirinya itu tahun 2011. Jadi 4 tahun loh saya baru beriklan di Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Ya, jadi 4 tahun itu saya dengan sabar gitu kan untuk bisa beriklan di sana. Setelah saya punya produk retail ya, baru saya mulai beriklan di sana dan hasilnya ternyata luar biasa. Banyak sekali reseller-reseller yang mereka itu berasal dari Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Pertanyaannya adalah sesabar apa Anda melakukan proses sharing dan akhirnya menjadi closing. Itu Mbak Siti. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Mbak Nailal silakan. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Kalau saya hampir mirip sama Mbak Siti Mutia. Itu sharingnya itu cuma nggak harus akhirnya nggak nawarin sesuatu, cuma ya kadang-kadang saja nawarin sesuatu. Yang saya tanyakan itu ketika saya ingin sharing selain di kolam seperti di status Facebook atau di status WA itu apakah bisa Teh seperti itu? Ya boleh aja. Misalnya kayak gini, teman-teman sharing di grup WhatsApp nggak nawarin apa-apa. Tapi kemudian di grup WhatsApp itu teman-teman bikin olok gitu ya, olok Facebook. Kemudian di sana saling perkenalan produk masing-masing ya, gitu. Itu kan soft selling ya. Kemudian olok lah. Ternyata peserta-peserta olok tersebut pada akhirnya dia jadi kepo sama kita dan akhirnya beli. Kenapa dia bisa beli? Karena dia happy, teman-teman itu sudah mentreatment mereka itu dengan sesi sharing yang bermanfaat untuk mereka. Gitu Mbak Naila. Oke, terima kasih Teh. Ya, teman-teman. Jadi kalau yang mau ngacungin tangan lagi masih boleh ya. Intinya adalah teman-teman, saya ingin bahwa teman-teman itu bersabar dengan proses. Ya, jadi saya sendiri juga sudah 11 tahun dan ternyata gitu ya, setelah udah 11 tahun ketika grup saya dimasuki oleh Masta Muda, mereka pun meminta saya untuk memperbaharui cara saya posting. Lihat, ya, betapa ilmu itu bergerak terus. Makanya saya terus juga belajar. Sekarang saya itu belajar dari 2 Masta Muda. Yang satu adalah IG marketing, yang satunya lagi adalah Facebook marketing. Dan saya ngikutin banget. Ya, mereka ini minta saya itu seperti apa gitu kan. Saya ngikutin banget. Karena apa? Saya mau bertumbuh. Ya, jadi teman-teman kalau mau bertumbuh belajarlah terus. Oke, Mbak Tiara, sudah saya buka ya Mbak Tiara, mangga kalau mau nanya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Misalnya gini ya, awal-awal bikin sharing itu ternyata yang join tuh sedikitan. Nah, untuk next kita tetap jalan bikin lagi sharing atau cari cara baru atau kayak gimana Teh? Oke, jangan khawatir dengan sesi sharing pertama yang sedikit ikutan. Karena sebetulnya sesi sharing itu adalah sesi yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Tugas kita itu adalah mengundang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi teman-teman, Masya Allah, ya kita itu harus mengundang sebanyak-banyaknya orang. Jangan baru sesi sharing pertama yang ikut cuma sedikit, terus kita bilang bahwa, oh, oke lah, kayaknya orang juga nggak mau deh dengerin sharingnya kita. Nggak gitu, ya. Tapi proses untuk bisa mendapatkan tentang manfaat yang akan didapatkan dari sesi sharing kita, yaitu mengundang orang sebanyak-banyaknya itu dilakukan. Oh oke. Yang pertama kita yang masuk cuma 10 orang. Oke deh, besok saya targetkan 20 orang.
Besoknya lagi kalau saya sharing lagi minimal 30 orang. Terus seperti itu. Lihat, saya 11 tahun terus melakukan hal yang sama. Sesi sharing, sesi sharing, sesi sharing. Dari IIDB itu yang jumlahnya baru 50 orang, bahkan dari cuma 10 orang, 50 sampai sekarang itu ada 130.000 orang. Ya, itu saya kumpulkan satu persatu. Ya, itu saya kumpulkan secara organik loh, nggak pakai iklan. Yang saya lakukan adalah saya tidak pernah berhenti untuk sharing. Itu Mbak Tiara. Oh, ya, siap Teh. Makasih Teh. Sama-sama. Oke, Mangga, siapa lagi nih yang mau nanya? Langsung acungkan tangan. Oke, jadi teman-teman, dalam sesi hari ini, sesi sore ini, saya ingin mengajak teman-teman itu untuk selalu mau membagikan pengalaman teman-teman. Karena apa? Pengalaman saya, pengalaman Anda, pengalaman teman Anda, pengalaman tetangga Anda, satu sama lain berbeda. Dan saya yakin ketika pengalaman itu kemudian saling share, kita akan mendapatkan inspirasi dari apa yang kita sharingkan. Atau kita dapatkan sharing dari orang lain. Jadi teruslah sharing, gunakan sesi sharing itu adalah salah satu tempat untuk berbagi manfaat. Kalaupun misalnya dari sesi sharing itu terjadi closingan, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak terjadi closingan, tetap bersyukur. Karena dari sesi sharing itu, saya yakin teman-teman akan mendapatkan rezeki yang lain. Apa rizkinya? Rizkinya itu adalah pertemanan yang luar biasa. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Saya Indari Mastuti. Mohon pamit. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.